Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin yang ada pertanyaan di bawah kolom komentar mengenai lagi walik ya, gitu. Jadi sebelumnya saya lebih menjauh, lebih mendalam memaparkan mengenai walik ini, tolong disimak videonya, ditonton sampai full. Mudah-mudahan ada pengalaman bisa kita petik ya. Itu yang saudaraku ya. Jadi itu saudaraku, siapa lagi kalau bukan kita saling mengisi ya. Kita saling membutuhkan namanya ilmu dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan sehat-sehat semua walafiat dan dimudahkan rezekinya. Yang baru pemula itu mudah-mudahan cepat berhasil, yang sudah berhasil mudah-mudahan tambah banyak lagi rezekinya ya, supaya bisa menolong teman-teman ya, sekali-kali bersedekah orang yang tidak mampu yang sudah berhasil ya. Ya itu pesan saya saudaraku. Jadi okelah saudaraku, saya mengangkat lagi ini mengenai RBW ya. Saya mengangkat lagi ini mengenai RBW ya, RBW rumah bangunan walek, rumah burung walek ya. Jadi begini saudaraku, karena yang pertanyaan saudara kita yang kemarin-kemarin itu baru sempat saya jawab. Itu yang bangunan yang paling maksimal untuk walek, biasanya berapa ukurannya ya, yang dia tanyakan itu berapa ukurannya. Jadi ukuran itu bermacam-macam ya, bervariasi itu ukuran RBW di lapangan ya. Jadi kalau ukuran yang kita mau menanyakan tergantung dari dana ya, tergantung dari dana dan yang kita cita-citakan berapa ukurannya dan berapa lantai ya. Ukurannya berapa panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai ya. Jadi tergantung itu dari mengenai dana ya. Semua itu orang mau teman-teman kita semua itu mau bikin bangunan yang besar ya, yang bertingkat sampai 4-5, tergantung dari kekuatan dana ya. Jadi kalau kita mau membangun walik saudaraku, kita juga harus sportif, karena jangan asal membangun. Kita ambil itu bagian ahlinya ya, yang bisa merancang, bisa mendesain, yang bisa memahami walek, betul-betul dia paham walek, langkah-langkah apa yang dia lakukan kalau dia mau berhasil supaya walek itu cepat beradaptasi, cepat tinggal, dan kedepannya akan banyak ya. Dan begitu juga produksi saran dan populasi di dalam bagian dalam bangunan RBW ya. Oke lah saudaraku, saya angkat ini ya. Kalau ukuran yang maksimal itu yang paling bagus itu sebenarnya tergantung ya, selalu saya ulang-ulangi, tergantung dari kekuatan dana, tergantung dari kekuatan dana ya. Maksudnya dananya itu uangnya ya, gitu. Bisa juga 5x10, 2 lantai bisa, 3 lantai juga bisa, sampai 4 lantai. Itu bisa juga 6x9 ya, karena banyak saya tangani ukuran-ukuran kayak begitu. Bisa juga 8x10, ada juga saya tangani, karena sudah banyak bervariasi ukuran yang saya tangani saudaraku. Mungkin saya sudah tidak bisa hitung yang bangunan RBW yang saya tangani ya, sampai dia berhasil dan dia akan membangun lagi ya. Dia tambah bangunannya, istilahnya hasilnya itu tadi yang saya tangani, itu dia bangunkan lagi, istilahnya bangunan kedua sampai bangunan ketiga. Alhamdulillah ya, istilahnya lebih cepat dia berhasil. Karena kenapa? Mungkin bagian lokasinya itu bagus, semacam kayak ada perkebunan kelapa sawit, empang, itu walek itu suka persawahan. Itu makanannya walek itu semua itu yang di situ ya. Karena walek itu makanannya itu insan-insan ya, yang terbang-terbang kecil. Jadi itu usahakan saudaraku ya, kalau mau mendirikan bangunan ya, mengenai bangunan harus pesan saya, harus dulu disurvey, harus dicek lokasi itu. Cara menceknya itu harus kita tes itu suara ya, suara. Kalau memang banyak walek di situ,
apa salahnya kita bangun ya. Terkecuali yang banyak, biasa kan banyak juga seriti ya. Ya yang itu tergantung juga banyak seriti karena bertingkat-tingkat itu kualitas walek ya. Bertingkat-tingkat itu kualitas maksud saya bukan bertingkat-tingkat itu walek itu kalau umpamanya daerah Empang, daerah kelapa sawit, kelapa itu persawahan itu biasa banyak walek di situ. Ya. Kalau memang kita lihat itu biar kita tidak tes suara, kalau banyak walek di atas tidak apa-apa, kita langsung bikin bangunan di situ. Tapi cari yang kita situasinya itu yang bangunan bisa aman, ya. Nah, itu. Jadi itu bangunan itu ukurannya tadi itu tergantung dari kekuatan dana, ya. Nah, itu. Jadi saya tidak bisa paparkan ukuran berapa yang kita mau, yang jelasnya jangan terlalu pendek ya, karena walek itu biasa itu agak-agak canggung masuk kalau dia pendek, karena walek suka ketinggian ya. Ya memang walek itu sebenarnya biar pendek ditempati, hanya kalau mau banyak biasa lambat ya, karena semua bisa. Kita mau pakai bangunan batu bisa, batu batako bisa, batu bata bisa juga, bata kuringan bisa. Dan banyak juga saya tangani itu mengenai spandek. Nah istilahnya spandek itu bisa lantainya itu papan, tapi kita betul-betul kita cari papan yang bagus ya, jangan yang cepat dimakan rayap, karena itu walek istilahnya bukan sesaat, itu jangka panjang, karena dia itu lama kelamaan akan berkembang biak kalau dia tinggal ya, dan sampai nanti belum banyak sarang, baru berapa sarang langsung kayunya dimakan rayap ya. Jadi itu pesan-pesan saya saudara-saudaraku, diusahakan itu kalau selesai bangunan di setting baik-baik, terutama itu bagian dalam ya. Bagian dalam berapa ukurannya kan bervariasi, dia punya ukuran bagian dalam antara lantai ke plak ya. Ada dia pakai biasa 2 meter, ada juga 2 meter 20, ada 2 meter setengah, ada 3 meter, ada juga maksud saya ada 2 meter 75 dan ada 3 meter, tergantung dari yang merancang ya. Walek itu semua dia tempati ya. Nah, biasa kalau tinggi katanya susah dipanen bang kalau ada sarang. Ada juga mengatakan kalau pendek itu biasa baku tabrak burung walek di dalam kalau pendek, jadi dia itu kayak pengat ya. Tergantung ya, karena walek sebenarnya tergantung dari kita cara men-setting semua jadi ya. Sisa yang kita pilih karena saya sudah bongkar, saya sudah kupas tadi. Kalau tinggi walek suka ya, suka kalau dia leluasa di tempat. Nah, dia suka. Karena kenapa? Hanya ada kendala satu, kalau panen itu biasa agak tinggi, kita mesti pakai kasteleng. Kalau mau rezeki, banyak rezekinya, umpamanya banyak sarangnya kita panen, kita harus pakai kasteleng tinggi. Ya itu biasa kendalanya, orang biasa membangun sampai dia hanya 2 meter. Malahan ada sampai 1 meter 80. Jadi tergantung dari saudaraku ya, itu. Jadi semua bisa ya. Nah, hanya pesan saya saudara-saudara ya, jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu pendek, diusahakan itu bangunan yang sesuai dengan untuk walek karena jangka panjang ya, jangka panjang. Dengan perhatikan bagian dalamnya, kalau sudah disetting, pemasangan sirip, atur siripnya baik-baik, pemasangan Twitter, berapa Twitter yang kita bisa pasang di dalam tergantung dari luasnya bangunan ya. Arahkan itu Twitter, suara dalam, suara luar dengan suara dalam. Begitu pun juga bagian kelembaban ya. Ventilasi angin, itu istilahnya itu ventilasi angin, udara yang masuk ya, itu suhu. Kalau air itu kan membentuk kelembaban ya. Nah itu suara itu khusus untuk membetakan burung bagian dalam, suara inap. Kalau suara panggil itu khusus untuk memancing datangnya burung dari luar ya. Jadi itu sudah saya clearkan semua saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan ini itulah tadi saya paparkan mengenai RBW yang maksimalnya berapa ya, dan gimana caranya supaya burung bisa tinggal, bisa beradaptasi sampai ada sarang itu bagus sarangnya, dan populasi anak juga cepat berkembang biak, sarangnya bisa dijual dengan mahal ya. Diusahakan itu bisa mencapai kayak mangkok. Jadi kalau saudara-saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata aku salah karena saya manusia biasa, tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau mau ditanyakan ya. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.